Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kasih karunia dari Tuhan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang semula bernama Saulus adalah orang yang antikris, yang berusaha melawan Yesus dan menghalang-halangi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang ingin menyembah pada Yesus dihalang-halangi, bahkan ditangkap. Seperti ditulis antara lain di Kisah Rasul 9 ayat 1-2 demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, saat ini bernama Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sungguh betapa tidak manusiawi perilaku Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini. Ia melakukan penganiayaan, namun Tuhan Yesus menyadarkannya atas kelakuannya yang penuh aniaya yang kejam itu. Ketika Paulus hendak melakukan aksinya di Damsyik atau Damaskus sekarang, di tengah jalan ada cahaya terang benderang menerpanya sehingga ia menjadi buta, dan ada suara Tuhan Yesus seperti ditulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-5. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus Kristus telah bersuara dari langit menegur dan mengingatkan Paulus, yang kemudian Paulus berbalik menerima dan percaya serta menjadi rasulnya yang setia dan bersemangat dalam mewartakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Bahkan banyak ajaran-ajaran Paulus yang diterimanya melalui wahyu Tuhan, seperti ditulis di Efesus 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, melalui wahyu itulah Paulus diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana dia menjadi pengikut Yesus. Dan apa yang diajarkan Paulus ini telah menjadi ajaran gereja sampai saat ini, selain juga ajaran dari rasul-rasul yang lain yang semula menjadi murid Yesus, seperti Yohanes, Yakobus, Petrus, dan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengenalan dan imannya pada Yesus itu, Paulus menyatakan bahwa semua orang percaya kepada Yesus telah dipilih dan menjadi serupa dengan diri Kristus. Dalam Roma 8 ayat 9 ditulis oleh Paulus, sebab semua orang yang dipilihnya
dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan Kristus menjadi yang sulung, sedangkan orang-orang percaya menjadi saudaranya. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus dijadikan anak Allah, seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Rasul Yohanes, murid Yesus yang dikasihi pun mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, yaitu Yesus." Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sungguh anugerah yang agung bagi kita manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya pada Yesus akan diubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saat Yesus datang di akhir zaman, dibangkitkan menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus dan menjadi anak Allah, dan bisa bebas menyebut Allah sebagai Bapa. Dan yang ketiga, orang yang percaya Yesus menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya bersama Yesus akan masuk ke surga kekal. Sungguh hebat dijadikan serupa anak Allah, yaitu Yesus, dan jadi ahli waris surga. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih oleh karena Tuhan Yesus yang telah mati di salib menebus dosa kami, sehingga kami akan diubahkan serupa dengan Kristus pada saat akhir zaman nanti, dan kami telah menjadi anak-anak Allah melalui Roh Kudus, dan kami menjadi ahli waris surgawi. Kami akan tinggal di surga selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mereka yang masih ragu-ragu, Bapa, teguhkan iman mereka untuk percaya sepenuhnya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang menuntun kami melalui Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin.